Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk menyembah bersama saat ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami semua ada di hadapan Bapa.
Kami mau duduk diam di kaki Tuhan, duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Allah Bapa di sorga berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Allah Roh Kudus, urapilah kami, buatlah kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan Mazmur 90 ayatnya yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudaraku, kita harus benar-benar menyadari bahwa tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Ya, tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Bahkan firman Tuhan sudah mengatakan dengan jelas, kalau masa hidup kita di dunia ini hanya 70 tahun. Ya, kalau kita kuat 80 tahun. Tetapi itu pun kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi seharusnya kita sadar, kalau kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu nanti ketika kita berada di balik kematian. Saudaraku, menyadari akan hal ini, seharusnya kita tidak menyia-nyiakan waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu hidup ini, saudaraku, hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak bernilai kekal. Jangan sampai 70 tahun kesempatan hidup kita di dunia ini terbuang dengan sia-sia. Karena waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita di dunia ini, kita hanya mempergunakannya untuk melakukan perkara-perkara yang sementara, perkara-perkara yang fana, yang tidak berdampak baik untuk kehidupan kita di kekekalan. Ini yang harus kita perhatikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karenanya, hal penting yang harus kita ingat adalah di balik kematian nanti ada dua kehidupan kekal, yaitu kehidupan kekal di rumah Allah Bapa di sorga dan kehidupan kekal di kegelapan abadi dalam api neraka. Jadi kedua-duanya adalah kehidupan kekal. Nah, saudaraku, hanya bedanya kehidupan kekal di rumah Allah Bapa di sorga adalah kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi tangis dan air mata, tidak ada lagi kesengsaraan. Ya, orang-orang yang ada di rumah Allah Bapa di sorga hidup penuh dengan sukacita yang diliputi oleh damai sejahtera Allah yang tak terkatakan. Saudara, sebaliknya, kehidupan kekal dalam kegelapan abadi di api neraka yang menjadi tanda seseorang terpisah dari Allah adalah kehidupan yang penuh dengan kengerian yang sangat dahsyat. Perhatikan ini, kehidupan yang penuh dengan kengerian yang sangat dahsyat. Karena yang ada hanyalah siksaan, penderitaan yang tak terkatakan. Yang firman Tuhan gambarkan dengan kalimat, di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Saudaraku, dari gambaran ini, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, kita mau memilih hidup kekal yang mana? Semua orang pasti berkata, hidup kekal di rumah Allah Bapa di sorga. Persoalannya adalah,
Apakah saat ini kita sudah benar-benar mempersiapkan diri kita supaya bisa diterima di dalam kehidupan kekal di rumah Allah Bapa di sorga? Ini yang harus kita perkarakan, saudaraku. Jadi kalau firman Tuhan katakan masa hidup kita di dunia ini hanya 70 tahun, kalau kita kuat 80 tahun, tetapi itu pun kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, maka mari kita sadar, di singkatnya waktu hidup di dunia ini kita benar-benar mempersiapkan hidup kita untuk masuk kepada kehidupan kekal. Saudara, kalau kita tahu surga dan neraka itu kedua-duanya adalah kekal, maka mulai saat ini kita sudah harus menentukan jalan hidup kita, arah hidup kita. Kita mau menuju kehidupan kekal yang mana? Dan tentu tanpa kita sadari, cara hidup kita saat ini telah menentukan arah hidup kehidupan kekal kita itu kemana? Ke sorga atau ke neraka? Ini yang harus kita perkarakan, saudaraku. Ingat baik, di mana kita ingin hidup di kekekalan, itu sudah kita tentukan sejak sekarang. Perhatikan itu sudah kita tentukan sejak sekarang. Dan bukan orang lain yang menentukan, kita sendiri yang menentukan itu. Jadi dari cara hidup kita saat ini, saudaraku, itu sudah bisa menunjukkan sekarang ini kita sedang berjalan menuju hidup kekal yang mana. Apakah ke sorga atau ke neraka? Dan tentu hal itu bisa kita lihat, bisa kita bedakan antara orang yang mempersiapkan diri berjalan menuju hidup kekal di rumah Allah Bapa di sorga, dan orang yang sedang berjalan menuju hidup kekal di dalam api neraka. Pertanyaannya sekarang, dari mana kita bisa membedakan akan hal itu? Dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Perhatikan ini, saudaraku. Matius pasal 7 ayat 21, firman Tuhan katakan begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Kita garis bawahi kalimat dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Lalu kita lihat lagi, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 17. Firman Tuhan katakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Perhatikan, kita garis bawahi lagi kalimat, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Maksud dari kalimat tetap hidup selama-lamanya di sini adalah hidup selama-lamanya di rumah Allah Bapa di sorga. Saudara, dari dua kebenaran firman Tuhan ini kita bisa mengerti bahwa hanya orang yang melakukan kehendak Allah Bapa di sorga yang bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita mengerti dan seharusnya ini menyadarkan kita. Jika kita tidak mempergunakan 70 tahun waktu hidup kita di dunia ini untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka dapat dipastikan saat ini kita sedang berjalan menuju hidup kekal di dalam api neraka. Tetapi kalau kita mengambil keputusan untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka saat ini kita sedang berjalan menuju rumah Allah Bapa di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu penjelasan ini belum selesai. Kita akan lanjutkan pada renungan besok hari, supaya dari apa yang kita terima, kita bisa mengambil keputusan untuk merubah diri sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, kami disadarkan oleh kebenaran firman-Mu, dan kami mau mengambil keputusan untuk tidak lagi menyia-nyiakan waktu hidup yang Engkau berikan kepada kami.
Kami mau berjuang ya Tuhan untuk memanfaatkan setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kami untuk hidup benar di hadapan-Mu, untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Kami mau berjalan menuju rumah-Mu ya Bapa di sorga. Roh Kudus Tuhan, tolong kami, pimpin kami, bawa kami untuk berjalan terus di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, supaya kami hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberkati kami, dan saat ini kami mau mengangkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kami percaya Allah Bapa di sorga akan berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Segala berkat itu kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.